Kamu lihat posisi lawan, siapnya bagaimana, itu kuncinya. Jadi kalau lawan siapnya itu begini, jadi sudut yang di sinilah yang ditempelkan tanpa meneguk siku, tanpa meneguk brace. Jadi gerakannya begini. Kemudian saya tarik ke belakang, ini berbentuk England grab. Ini adalah salah satu teknik badminton yang menggunakan kekuatan otot forearm dan akan saya tunjukkan di video ini. Akan ada beberapa lainnya. Halo badminton lovers, dimanapun kalian berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negara Indonesia. Bagi kalian yang pemain otodidak, para pelatih maupun atlet yang saat ini sedang aktif di klub, ayo kita kumpul lagi. Hari ini weekend, program di klub Markas Kusuma Tangkas adalah program privat massal. Jadi saya akan memberikan pelajaran privat kepada beberapa orang saja. Sesungguhnya program ini adalah tertutup untuk umum, tapi bagi kalian penonton dan pecinta channel badminton PB Kusuma Tangkas, saya izinkan untuk mengintip melalui video ini. Baiklah, kita belajar badminton lagi. Untuk program yang saya berikan pada hari ini berupa teknik yang mengandalkan kekuatan forearm. Bagi kalian yang belum tahu yang namanya forearm, itu adalah otot yang terletak antara pergelangan tangan sampai dengan siku. Ini forearm. Kalau arm itu dari atas sampai bawah. Otot yang kita gunakan adalah otot forearm. Kemudian untuk teknik yang digunakan atau teknik yang akan saya tunjukkan di video ini adalah teknik backhand. Jadi ada beragam teknik backhand dan gerakannya hanya mengandalkan otot forearm. Teknik badminton yang ada di video ini bisa kalian manfaatkan untuk bermain single maupun bermain ganda. Dan ada beragam teknik. Yang pertama saya akan tunjukkan dulu adalah cara memegangnya. Kalian ikuti aja. Kemarin saya sempat melihat ada satu komentar, mungkin satu orang di antara jutaan orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin bisa seperti itu. Ini pasti begini dan begitu. Nah, bagi kalian yang ingin belajar, tinggal ikuti aja, jangan mempertanyakan. Kemudian kalian coba, kalian latih otot forearm, otot brace dan genggaman seperti yang saya utarakan di video terdahulu. Ya, ini 3 kekuatan otot inti sangat penting. Yuk kita mulai untuk belajar badminton, khususnya teknik badminton menggunakan kekuatan forearm. Yang pertama, cara memegangnya. Cara memegangnya saya anjurkan tetap menggunakan England grip, yaitu posisi raket miring, kemudian untuk jari telunjuk dan jari jempol, ibu jari, seperti saya sering bilang di video bahwa kalian harus membentuk huruf T. Itu kuncinya, sehingga kalian tidak perlu merubah-rubah jarinya. Berikutnya, selain membentuk huruf T, untuk teknik badminton yang ada di video ini, kalian cara memegangnya untuk ibu jarinya, bukan sidik jari yang menempel. Kalian perhatikan, sidik jarinya tidak menempel. Ini sidik jari menempel. Yang kalian lakukan untuk di video ini adalah sidik jari tidak menempel. Jadi sudut yang di sinilah yang ditempelkan pada sisi yang gepeng. Kalian perhatikan seperti ini. Ini cara memegangnya. Nah, ini membentuk T, saya pernah katakan di beberapa video terdahulu. Cara memegangnya seperti ini. Kemudian saya tarik ke belakang. Ini berbentuk England grab. Jadi cara memegangnya seperti itu, kemudian saat terjadi impact, raket harus digenggam secara erat. Jadi teknik pukulannya adalah menggunakan forearm dan usahakan siku harus diluruskan. Ada beberapa teknik yang seperti itu. Jadi tidak boleh ditarik nantinya, tidak boleh juga menggunakan brace, tapi murni forearm. Jadi seperti ini. Getarannya seperti ini. Bagi kalian yang sudah mempunyai kekuatan otot forearm, khususnya yang sudah berlatih 3 kekuatan otot inti, saya yakin kalian bisa melakukannya. Bagi kalian yang belum punya kekuatan otot inti, mungkin akan berkata bahwa teknik ini akan susah dilakukan dan mungkin mustahil bagi kalian. Jangan katakan mustahil, semua teknik badminton bisa dipelajari asalkan kalian berlatih dengan benar. Yuk intip.
program privat masal hari ini. Hari ini saya akan ngajarin tentang teknik yang gunakan otot forearm. Jadi badminton itu ada banyak, khususnya satu adalah otot genggaman. Jadi kalau kuat genggamanmu maka pukulanmu akan bagus. Kedua otot pergelangan atau wrist, zaman dulu disebut voles namanya, itu wrist ini. Kemudian otot forearm itu antara siku sampai di sini, ini otot forearm. Nah ini namanya otot forearm. Nah hari ini kita gunakan teknik yang menggunakan kekuatan otot forearm. Intinya adalah pukulannya itu tidak boleh ditarik menggunakan siku, tidak boleh ditarik menggunakan brace, dan tidak boleh menggunakan ayunan. Jadi basic gerakannya itu adalah contoh seperti ini, kamu perhatiin. Ini tiang net, jadi ini nggak boleh dipukul begini. Ini nggak boleh ditekuk seperti ini. Ini nggak boleh diayun seperti ini. Tapi gunakan pukulan yang dari sininya cuman sedikit, kemudian disentakkan, jadi digenggam seperti ini. Tas. Ngerti ya? Jadi cara mukul shuttlecock-nya itu tidak boleh dipukul, tidak boleh diayun, tidak boleh ditekuk wrist-nya, tapi cukup digenggam, kemudian disentakkan. Nah itu ada beberapa teknik yang nanti kita akan praktek di privat hari ini. Yang ke satu adalah melakukan servis. Servis itu bisa untuk single atau ganda. Jadi gerakannya adalah posisi di perut. Kemudian dari sini raketnya terserah nanti suka-suka kalian. Jadi dari sini gerakan otot forearmnya cukup disentakkan. Jadi nggak boleh terlalu lembut. Kalau kamu terlalu lembut nanti pada saat kamu turnamen itu menghadapi lawan yang ekstrim, kamu akan down, ini yang membuat akan tidak akurat. Jadi cukup diginikan, det. Untuk pemain single itu akan enak. Jadi kadang pemain single itu hanya melakukan teknik servis, itu cuman pelan. Seret seperti ini. Kamu harus punya dua macam teknik servis meskipun kalian single. Jadi dari sini cuman disentakkan tas, nanti dia jatuhnya akan di dada. Yang kedua untuk ganda pada saat kamu mau melakukan servis, kamu lihat posisi lawan siapnya bagaimana, itu kuncinya. Jadi kalau lawan siapnya itu begini, jangan lakukan teknik yang seperti ini tadi, tidak boleh gunakan teknik yang disentak. Tapi kalau lawan siapnya begini, maka kamu gunakan teknik servis yang disentakkan itu tadi, tas gitu, tidak akan ketara, bolanya akan tepat di atas kepala. Itu nggak fault karena gunakan begini. Jadi bukan begini. Jadi posisinya untuk servis sama seperti biasanya gunakan otot itu aja. Itu untuk servis. Kemudian kedua untuk netting. Netting ada dua. Yang pertama ngambilnya di bawah, kemudian disentakkan, bolanya akan nyilang. Jadi nggak boleh ditekuk wrist-nya, nggak boleh diangkat pakai lengan ataupun siku, cukup disentakkan aja, bolanya akan naik. Nanti kita latihan. Kemudian untuk netting yang kedua, posisi shuttlecock-nya di atas, itu tidak dilakukan netting yang untuk single, di mana posisinya nanti jatuhnya di depan net, tapi melakukannya itu bolanya disentakkan sedikit, sehingga jatuhnya di antara pemain depan sama belakang. Ngerti ya? Jadi untuk ngambil di atas, itu jangan di netting yang disilang, tapi ini disentakkan gini, nanti jatuhnya di sini. Kita akan belajar itu. Yang berikutnya, untuk penggunaan teknik yang menggunakan kekuatan otot forearm, yaitu untuk defense. Untuk defense kalau misal single, posisi dari tengah, itu nanti diberi kiri, kamu menyilangkan ke sana, cukup menghentakkan raketnya begini, bolanya akan ke sana. Nggak usah ditarik seperti teknik gergaji, kuncinya di forearmnya. Jelas ya? Untuk defense ganda di sini boleh cuman begini. Kalau untuk defense single, tetap semua gerakannya adalah gunakan hentaan dari forearm. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ayo praktek. Teknik badminton pertama yang perlu kalian perhatikan adalah teknik service. Teknik badminton service ini bisa digunakan untuk bermain single maupun untuk bermain ganda.
Penggunaan otot forearm pada teknik badminton service di video ini bukan untuk melakukan flick service, tapi melakukan flat service. Jadi mendorong, mendatar, dan targetnya di sekitar kepala, adu kecepatan dengan gerakan tangan lawan. Pada video badminton tutorial yang nampak kali ini, saya asumsikan untuk bermain ganda. Sedangkan pada badminton video tutorial yang nampak kali ini adalah saya asumsikan untuk bermain single, di mana targetnya adalah dadanya lawan, jadi tidak boleh terlalu keras di atas kepala lawan. Berikut ini teknik badminton kedua yang akan saya tunjukkan pada channel badminton PP Kusuma Tangkas kali ini. Teknik badminton yang nampak di sini, ada yang menyebutnya sebagai teknik drive. Ada juga yang menyebutnya sebagai teknik flashing, tergantung targetnya. Intinya adalah titik impact-nya harus berada di atas perut atau di sekitar dada dan posisinya dekat dengan net. Ingatlah bahwa cara memukulnya harus menggunakan sentakan kekuatan otot forearm kalian. Ini adalah atlet berusia 10 tahun yang masih dalam proses penguatan dan pembentukan otot forearm. Dia mencoba untuk melakukan teknik badminton tersebut. Teknik badminton berikutnya adalah teknik netting silang. Gerakannya seperti netting lurus, tetapi gunakan otot forearm untuk membelokkan. Berikutnya masih sama, yaitu teknik badminton netting silang, tetapi titik impact-nya di bawah perut. Cara melakukannya berbeda dengan teknik netting silang Lee Chong Wei yang pernah saya buatkan di video terdahulu. Berikut ini contoh pemain single yang menggunakan kekuatan otot forearm dalam melakukan pukulan di sekitar backhand. Bisa dimanfaatkan sebagai teknik smash return maupun teknik drive backhand. Masih ingat anak ini? Anak 10 tahun yang masih dalam proses pembentukan dan penguatan otot forearm. Nah, itu tadi video tentang teknik badminton yang mengandalkan kekuatan otot forearm. Silahkan dicoba. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi kalian yang sudah subscribe, kalian belajar dari playlist. Kalian klik tulisan PP Kusuma Tangkas di bawah video ini, kemudian pilihlah playlist. Di situ ada ratusan video yang sudah saya kelompokkan, sehingga kalian akan mudah belajar tentang teknik apa yang ingin kalian pelajari. Bagi kalian yang ingin konseling secara langsung dengan saya, tanya jawab via WhatsApp, mengirimkan video minta dikoreksi, kalian biasa klik tombol gabung di samping tombol subscribe, kemudian ikuti panduan dari YouTube. Atau kalian bisa ketik PP Kusuma Tangkas di search bar YouTube, kemudian kalian lihat di situ ada klik tombol gabung, kalian klik di situ ikuti. Maka kalian akan menemukan nomor WhatsApp saya, sehingga kita bisa berkomunikasi secara langsung, dan kita bisa melakukan konsultasi apapun juga 24 jam. Saya jarang tidur karena memberikan konsultasi seperti itu juga kepada orang yang luar negeri. Sekian dulu dari saya Kepala Pelatih PP Kusuma Tangkas, merangkap sebagai pemilik klub PP Kusuma Tangkas. Mohon izin, terima kasih. Basic gerakannya adalah seperti ini. Ini saya ambil contoh, saya punya satu tempat shuttlecock. Saya berdirikan di sini. Kemudian di atasnya saya beri shuttlecock yang berdiri. Oke. Nah, gerakan sentakannya adalah jarak antara raket dengan shuttlecocknya tidak boleh terlalu jauh. Jadi gerakannya seperti pukulannya Bruce Lee yang 1 inci seperti ini. Jadi berupa sentakan. Coba perhatikan gerakan sentakan forearm untuk melakukan teknik yang saya akan tunjukkan di video ini. Jadi jarak antara raket ataupun gerakan tangannya tidak boleh ditarik seperti ini, tidak boleh ditekuk juga seperti ini. Jadi gerakan wrist-nya tidak ada, gerakan sikunya tidak ada, tapi full murni gerakan forearm. Forearm adalah otot yang terletak antara dari pergelangan sini sampai dengan siku, itu otot forearm. Nah, pergerakan tangannya ataupun otot yang digunakan untuk menyentakkan hanya sekecil ini. Ya, sekarang kita lihat
Untuk shuttlecock yang di atas slope ini, tempat slope itu, saya akan robohkan dengan 1 kali hentakan tanpa meneguk siku, tanpa meneguk brace. Jadi gerakannya begini. Cuman seperti ini. Begitu juga cara mukul nantinya untuk teknik yang akan saya tunjukkan di video ini. Simak baik-baik ya.